Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan satuan pendidikan yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Munandar MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuraini Setiawati dengan NPM 20 10 63 10 51 39 dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun ajaran 2021-2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini yang pertama ada konsep dasar, di mana konsep dasar ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi pengelolaan pendidikan. Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan atau kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perumusan yang jelas, agar langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak rancau adanya. Rumusan dari langkah-langkah tersebut disebut fungsi manajemen. Lalu yang kedua ada prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu memprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Ketiga memberi tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir relativitas. Nilai-nilai pengertian relativitas ini ialah suatu kondisi atau keadaan yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor lain. Lalu ada bidang pengelolaan pendidikan. Penggolongan kegiatan sekolah terbagi menjadi beberapa macam istilah yang digunakan bermacam pula. Ada yang menyebutnya substantive problem, yaitu Stephen Ju Konjeponik 1982. Juga menyebut kegiatan tim kerja administrasi SD 1981.25 dan adanya pula yang menyebut pengelolaan of Tele dan Soekarto Indra Pasturudin. Kepemimpinan pendidikan 1975.238 dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah landasan kebijakan. Kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kebijakan policy seringkali dicampur adukan dengan kebijakan WIDOM. Adapun landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya, suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun, akal manusia merupakan unsur dominan dalam pengambilan berbagai pilihan keputusan kebijakan. Nah, di sini ada profil objek yang diobservasi dengan nama sekolah SMA 1 Jambe Barat. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat sendiri di layar. Nah, di sini ada visi dan misi objek yang diobservasi. Dengan visi mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, berbudaya, berwawasan lingkungan, unggul dalam prestasi, serta kompetitif dalam dunia global. Misinya yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan sistem nilai agama dan budaya dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan komponen seluruh sekolah secara optimal, baik dalam bidang akademis ataupun non-akademis, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu bersaing secara global. Lalu yang ketiga, menumbuhkan budaya gemar membaca dengan program literasi yang didukung perpustakaan yang lengkap dan berkualitas. Dan yang terakhir, menciptakan sistem informasi, manajemen berbasis komputer, ujian berbasis komputer, dan pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kita masuk ke implementasi. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober, kami melakukan sebuah observasi yang berupa wawancara. Sekolah yang dituju yaitu SMA 1 Jambe Barat. Dalam implementasi ini terbagi menjadi beberapa bahasan.
yaitu ada pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, di mana di SMA 1 Jambe Barat memakai kurikulum 2013 revisi 2018. Karena sekarang ada masa pandemi COVID-19, maka kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum darurat masa pandemi. Lalu ada penilaian hasil belajar, di mana dulu pada saat tatap muka dinilai dengan 3 tahap. Yang pertama, pengetahuan, lalu ada sikap, penilaian praktek, dan juga penilaian formatif. Untuk sekarang, karena daring, yang ketiga itu disederhanakan. Contohnya, sikap saat mereka mengikuti Zoom, mematikan kamera, jadi penugasan dan penilaian tetap ada meski sekarang ini belajar daring. Lalu ada jumlah peserta didik. Jumlah seluruh peserta didik di SMA 1 Jambe Barat terdapat 461. Kemudian ada sumber daya manusia, terdapat 37 tenaga pengajar beserta staf atau karyawan yang berada di SMA 1 Jambe Barat. Ada sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana di SMA 1 Jambe Barat meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang operator, ruang BK, ruang kelas, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang UKS, lab komputer, lab IPA, musola, koperasi, WC guru, WC siswa, lapangan sekolah, lahan parkir, beserta pos satpam dan masih banyak lainnya. Lalu ada pengelolaan supervisi. Supervisi yang ada di SMA 1 Jambe Barat terdapat supervisi internal dari kepala sekolah untuk tim supervisi senior yang ada setiap tahunnya adalah supervisi formatif dan supervisi sumatif. Ada juga supervisi dari pengawas dan lebih luasnya ada lagi akreditasi. Lalu ada pengelolaan keuangan dan beasiswa. Biaya SPP saat ini di SMA 1 Jambe Barat sudah ditiadakan atau gratis. Sedangkan untuk biaya bangunan seikhlasnya sesuai kesepakatan rapat bersama wali murid yang ditentukan oleh komite-komite sekolah. Ada juga dana BOS setiap bulannya yang diterima. Kemudian untuk beasiswa didapat dari pihak sekolah, Karawang Cerdas, dan juga dari KIC. Lalu ada hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat di SMA 1 Jambe Barat sangat baik, dibuktikan dengan penerimaan peserta didik baru yang meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah dokumentasi pada saat melakukan observasi di SMA 1 Jambe Barat. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan, pengelolaan satuan pendidikan di SMA 1 Jambe Barat menerapkan berbagai manajemen sekolah, seperti manajemen pengelolaan pendidikan, manajemen kurikulum pembelajaran, manajemen nilai hasil pembelajaran, manajemen pengelolaan peserta didik, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan keuangan, manajemen hubungan dengan masyarakat, manajemen pengelolaan supervisi, manajemen pengelolaan perpustakaan. Berbagai upaya yang telah dilakukan sekolah agar menjadi sekolah yang lebih maju atau baik dari segi akademik maupun keterampilan peserta didik untuk menghasilkan siswa yang berkualitas dan akademiknya kini pun sudah mulai terlihat perkembangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.